sidang perkara pidana atas nama terdakwa Anas Urbaningrum dengan ini kami akan dibuka dan terbuka untuk dan kepada penuntut umum kami persilakan untuk menghadirkan terdakwa. Silakan. Kepada petugas diminta menghadirkan terdakwa Anas Urbaningrum pada Udah dipanggil. Saudara terdakwa sehat? Sudah sehat. Sidang hari ini dilanjutkan dengan agenda pembacaan. baik. Kepada penuntut umum sudah siap dengan tuntutan? Sudah siap. Sudah bisa dibacakan. Izin yang mulia, apakah diizinkan untuk nyasar? Boleh. Silakan. Baik. Yang mulia majelis hakim, Ada yang mau dikemukakan? Silakan. sebelum kami membacakan surat tuntutan kami, mengingat surat tuntutan kami tebal, yaitu 1.791 halaman. Kalau diperkenankan, kami akan membacakan hal-hal penting termasuk analisa yuridis. Jadi untuk yang lain nanti tidak dianggap dibacakan. Ya, kami tanyakan kepada terdakwa dan penasihat hukum bagaimana terhadap usulan dari penuntut umum dari terdakwa bagaimana Tidak keberatan. dan usulan dari penasihat hukum. Sama yang dia kami ingin macam tadi ringan tugasnya. Kasihan. Baik, dengan demikian kami persilakan kepada penuntut umum untuk membacakan tuntutan. Dipersilakan. Terima kasih majelis. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia untuk Keadilan. Surat tuntutan nomor TUS garis datar 33 garing 2024 garing 09 garing 2014. Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan memperhatikan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atas nama terdakwa Anas Urbaningrum dengan identitas sebagaimana di dalam surat tuntutan kami. Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim, tim penasihat hukum, yang terhormat terdakwa Anas Urbaningrum dan pendukungnya, media dan hadirin serta pemerhati hukum sebangsa dan setanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, kami Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim karena atas kepiawaiannya dalam memimpin persidangan, maka kami Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan yang sepadan untuk membuktikan seluruh dakwaan kami. Demikian juga sebaliknya, kepada terdakwa telah diberikan keleluasaan untuk bertanya sekaligus menanggapi atas setiap alat bukti yang kami ajukan di persidangan ini. Meskipun persidangan berlangsung dalam durasi yang cukup panjang, sehingga kerap kali baru berakhir di malam hari, bahkan untuk pemeriksaan saksi
pertanyaan dan tanggapan terdakwa harus dilanjutkan dalam hari yang berbeda. Bahkan lebih dari itu, pernah juga persidangan harus berakhir di hari berikutnya. Namun demikian persidangan tetap berjalan dengan hikmat. Hal ini semakin menunjukkan kualitas tersendiri dari majelis hakim yang memimpin persidangan ini. Terlepas dari keseriusan sebagai pencerminan atas kesungguhan dari majelis hakim dalam upaya menghadirkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam perkara ini, namun sentilan-sentilan segar tetap diberikan kesempatan hadir di tengah-tengah persidangan ini. Sungguh, inilah yang dalam kajian sosiologi hukum, yang berusaha melihat hukum dari optik hukum yang empirik, sebagaimana dikeluarkan oleh almarhum Profesor Satiko Raharjo dan almarhum I.S. Susanto sebagai sentuhan humanisme dalam berhukum. Bagi kami, cara berhukum yang demikian merupakan nilai lebih jika dibandingkan dengan jalannya persidangan di tempat lain, atau setidaknya dalam persidangan-persidangan yang pernah kami alami di persidangan pengadilan tipikor selama ini. Itulah sebabnya tidak berlebihan kiranya kalau kami jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ketua Majelis Hakim yang memimpin jalannya persidangan berikut anggota Majelis Hakim dalam perkara ini. Kepada terdakwa Anas Urbaningrum juga kami sampaikan terima kasih, meskipun kita berada dalam kepentingan yang saling berseberangan, meskipun kita berangkat dari sudut yang berhadapan secara diametral, di mana terdakwa berangkat dari titik tolak kepentingan subjektifnya, sementara kami jaksa penuntut umum berangkat dari kepentingan objektif sebagai konsekuensi dari representasi kepentingan publik. Namun demikian tetap berusaha membangun suasana yang cair dan jauh dari nuansa kebencian. Meskipun selama persidangan sempat juga diwarnai dengan celetukan-celetukan dari pengunjung sidang yang patut diduga merupakan loyalis dari seorang ketua umum yang telah menyatakan berhenti, yang dengan terpaksa terkadang menjadikan majelis hakim mengingatkannya dengan keras, namun demikian tetap tidak mengurangi kehikmatan dan keagungan jalannya persidangan ini. Yang mulia majelis hakim, terdakwa, dan penasihat hukum yang terhormat, hadirin sahabat media yang setia mengawal persidangan ini. Dalam perspektif perkembangan ilmu hukum, tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa dalam perkara Akuo dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi politik, yaitu korupsi yang terjadi dalam lingkup kegiatan politik, dilakukan oleh aktor politik dan dibungkus dengan instrumen politik, serta terjadi dalam momen politik. Sebagai korupsi politik sudah barang tentu memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda bila dibandingkan dengan korupsi pada umumnya. Perbedaan karakteristik ini antara lain dapat diidentifikasi, yaitu sudah dipersiapkan untuk menjauh dari jangkauan jerat hukum, sudah dipersiapkan untuk sulit dibuktikan, sudah dipersiapkan untuk tidak bersentuhan secara langsung. Di sisi lain, mencermati jalannya persidangan sejak pembacaan surat dakwaan, pembuktian, hingga pembacaan tuntutan, kami jaksa penuntut umum menginventarisasi simpul-simpul utama yang relevan dengan identifikasi atas kekhususan karakteristik tindak pidana korupsi yang secara yuridis menjadi bagian tak terpisahkan dari analisa yuridis dalam tuntutan kami, yaitu satu, tentang metode klarifikasi, bahwa dalam berbagai kesempatan untuk bertanya maupun menanggapi keterangan saksi, terdakwa dan penasihat hukum terdakwa bertanya kepada saksi dengan terlebih dahulu memberikan deskripsi atas keterangan saksi dalam BAP yang belum dihadirkan sebagai saksi di persidangan. Namun demikian sangat disayangkan, keterangan saksi tidak dikutip secara lengkap dan utuh. Tidak jarang bahkan hanya dikutip sesuai dengan maksud dan kepentingan terdakwa atau penasihat hukum dari terdakwa. Atas metode klarifikasi ini, kami jaksa penuntut umum mengajukan keberatan karena keterangan saksi yang dideskripsikan belum dihadirkan di persidangan dan keterangan saksi yang dibacakan belum diverifikasi di persidangan. Di samping itu, terdakwa dan penasihat hukum juga membangun model klarifikasi dengan pertanyaan yang substansinya sudah pernah diajukan oleh jaksa penuntut umum, hakim, bahkan oleh terdakwa atau penasihat hukum sebelumnya. Meskipun jaksa penuntut umum sudah mengajukan keberatan dan keberatan itu diterima oleh hakim, tetapi terdakwa maupun penasihat hukum tetap mengulang-ulang dengan pola yang sama.
Metode yang demikian dapat dipandang sebagai sebuah penyesatan fakta. Sudah barang tentu sangat merugikan kepentingan jaksa penuntut umum. Bukan saja untuk kepentingan pembuktian dalam perkara ini, tetapi dapat menimbulkan pengalaman traumatik bagi saksi, khususnya terhadap saksi yang akan dihadirkan di persidangan, baik dalam kasus yang sama maupun perkara lain yang sedang ditangani KPK. Karena bukan saja melakukan pengulangan atas persoalan yang sama, tetapi juga bertele-tele, sehingga menguras energi dan durasi waktu yang dibutuhkan untuk persidangan sebagian besar justru dihabiskan oleh terdakwa, sehingga persidangan menjadi berlarut-larut bahkan sampai dini hari. Sungguh beruntung bahwa persidangan ini dipimpin oleh Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang sabar, arif, dan bijaksana, sehingga tetap mengakomodasi kepentingan terdakwa dan penasihat hukumnya. Namun demikian sejatinya tidak elok kalau kebaikan Majelis Hakim itu dimanfaatkan sedemikian rupa. Bahwa cara terdakwa dan penasihat hukum terdakwa dalam membangun model klarifikasi yang demikian ini secara psikologis semakin menimbulkan pengalaman traumatik karena penasihat hukum kerap kali bertanya dengan intonasi menekan terhadap saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum di persidangan. Dan meskipun jaksa penuntut umum sudah mengajukan keberatan, tetapi tetap saja diulang. Bahkan penasihat hukum pernah memarahi saksi, sehingga jaksa penuntut umum mengajukan keberatan dan akhirnya hakim memerintahkan supaya penasihat hukum tidak marah-marah. Kemarahan penasihat hukum atas keterangan saksi yang jawabannya tidak sesuai dengan harapan dari penasihat hukum sudah barang tentu merupakan bentuk intimidasi. Klarifikasi dan pertanyaan yang bersifat intimidatif tentu saja sangat merugikan karena akan berpotensi mempengaruhi konsistensi keterangan. Meskipun secara substansial keterangannya sudah benar dan walaupun tidak sama persis antara keterangan saksi sebagaimana tertulis dalam BAP dengan keterangan saksi di persidangan, namun karena saksi dicari-cari kelemahannya, karena secara terus-menerus mulai dari keterangan saksi di BAP penyidikan, bahasa saksi di BAP, bahkan cara dan teknis penulisan dalam BAP, sehingga seolah-olah terkesan saksi tidak konsisten. Hal ini bukan hanya merugikan kepentingan jaksa penuntut umum untuk pembuktian, tetapi terhadap proses peradilan di pengadilan tipikor yang terhormat ini. Di sisi lain, juga bertentangan dengan prinsip-prinsip persidangan yang menjunjung tinggi fair trial. Sehubungan dengan hal tersebut, kami jaksa penuntut umum lebih melihat fakta hukum berdasarkan keterangan saksi atas pertanyaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan pertanyaan majelis hakim daripada jawaban saksi atas pertanyaan terdakwa dan penasihat hukum yang dilakukan dengan cara-cara intimidatif yang berpotensi menimbulkan penyesatan kebenaran substansial atas keterangan saksi di persidangan. 2. Membangun persepsi bahwa penasihat hukum dalam persidangan yang nampaknya belajar dengan sangat cepat atas karakteristik dari terdakwa Anas Urbaningrum sebagai seorang politisi, sehingga dalam persidangan ini lebih berusaha mengejar persepsi daripada keyakinan. Bahwa benar dalam dunia politik, persepsi menjadi sesuatu yang sangat penting. Namun demikian sangat disayangkan, dunia hukum tidak berakar dan tidak bertumbuh di atas persepsi, melainkan keyakinan. Karena persepsi dapat saja dibangun atas sesuatu yang semu, atas sesuatu yang palsu dan tidak sebenarnya, sedangkan keyakinan dibangun atas kebenaran yang didukung oleh alat bukti. Nampaknya terdakwa dan penasihat hukum terjebak dalam upaya membangun persepsi daripada upaya membangun keyakinan. Hal ini antara lain dapat dilihat dari upaya terdakwa untuk mengintimidasi saksi atas nama Aan Iyaudin yang merupakan mantan supir dari saksi Muhammad Nasaruddin di persidangan dengan cara antara lain menunjukkan print out pemberitaan yang dimuat di media online di http www.read/2020/168/168/498 Nasaruddin briefing saksi di Kompas. Di depan persidangan dan ditunjukkan kepada saksi Aan Iyaudin, meskipun dalam gambar tersebut tidak terdapat gambar saksi Aan Iyaudin dan penasihat hukum tidak bisa menunjukkan gambar atau foto Aan Iyaudin, tetapi penasihat hukum menunjukkan pemberitaan itu di depan persidangan. Sungguh ini merupakan bentuk nyata upaya penasihat hukum untuk membangun persepsi dengan mengesampingkan kebenaran pembuktian, seperti halnya dunia politik yang diguliti oleh terdakwa. 3.
kualitas keterangan saksi Muhammad Nasaruddin, bahwa Muhammad Nasaruddin sebelum memberikan kesaksian di persidangan dalam perkara terdakwa Anas Urbaningrum telah memberikan keterangan di depan penyidik yang dituangkan dalam bentuk BAP dan memberikan keterangan di persidangan dalam beberapa perkara yang sudah mendapatkan putusan hakim, baik yang masih dalam tahap upaya hukum maupun yang sudah berkekuatan hukum tetap. Adapun perkara-perkara di mana saksi Muhammad Nasaruddin pernah dimintai keterangan dalam persidangan adalah dalam perkara atas nama terdakwa Angelina Patricia Pinkan Sondak yang telah memperoleh putusan Mahkamah Agung nomor 1616-K-Pitsus-2013 di mana terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 12 tahun. Mindoro Salina Manulang yang telah memperoleh putusan pengadilan nomor 33-B-TPK-2011 PN JKT Pusat di mana terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun. Wafid Muharam yang telah memperoleh putusan Mahkamah Agung nomor 1393-K-Pitsus-2012 di mana terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun. Teuku Bagus Muhammad Nur yang telah diputus hakim dengan nomor 30 Pitsus-TPK-2014 PN JKPT di mana terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 7 tahun. Andi Malaranggeng yang telah diputus hakim nomor 23 Pitsus-TPK-2014 Jakarta Pusat di mana terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun. Bahwa kedudukan saksi Muhammad Nasaruddin dalam pembuktian perkara-perkara tersebut di atas oleh jaksa penuntut umum dipandang perlu, bahkan sangat menentukan, yang kemudian oleh hakim dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan. Dan oleh karena keterangan yang diberikan memiliki reliabilitas, memiliki objektivitas, memiliki kualitas, memiliki keterjalinan dengan keterangan saksi lain, alat bukti lain, dan dalam hal-hal tertentu bahkan hanya saksi Muhammad Nasaruddin lah yang mengetahui peristiwa tersebut, sehingga oleh dan demi hukum mampu membangun keyakinan hakim, sehingga oleh karenanya dijadikan hakim yang penuh dengan kearifan dan kebijaksanaan untuk menjatuhkan putusannya. Dan dari putusan hakim atas perkara Angelina Patricia Pinkan Sondak, Mindoro Salina Manulang, Wafid Muharam, Teuku Bagus Muhammad Nur, dan Andi Malaranggeng memperlihatkan bahwa kebenaran keterangan Muhammad Nasaruddin diyakini kebenarannya secara hukum oleh hakim, dan terhadap semua perkara tersebut telah dijatuhi pidana. Dengan demikian semakin terang kiranya bahwa keterangan Muhammad Nasaruddin secara hukum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Di sisi lain, saksi Muhammad Nasaruddin juga telah dijatuhi pidana penjara yang dalam putusan pengadilan tingkat pertama dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun. Namun kemudian dalam tingkat banding ditambah menjadi 7 tahun penjara sehingga putusannya berkekuatan hukum tetap di tingkat Mahkamah Agung. Bahkan ketika perkara dengan terdakwa Anas Urbaningrum ini disidangkan, saksi Muhammad Nasaruddin juga masih sedang menjalani proses penyidikan di KPK atas dugaan perkara tindak pidana pencucian uang dengan predikat crime berupa tindak pidana korupsi. Bahwa benar, meskipun yang bersangkutan pernah memiliki masa lalu yang kelam, karena dalam proses penegakan hukum di KPK, Muhammad Nasaruddin pernah melarikan diri ke luar negeri terkait dengan perkaranya sendiri. Namun demikian berdasarkan fakta di persidangan justru terungkap bahwa pelariannya ke luar negeri adalah atas perintah dari terdakwa Anas Urbaningrum. Sungguh merupakan fakta yang menarik, di mana ternyata saksi Muhammad Nasaruddin sampai diminta untuk melarikan diri ke luar negeri, sehingga timbul pertanyaan sesungguhnya ada apa. Dalam persidangan inilah akhirnya terungkap bahwa kepergian saksi Muhammad Nasaruddin ke luar negeri atas permintaan terdakwa adalah agar keterlibatan terdakwa tidak terungkap. Upaya untuk meminimalisasi bukti keterlibatan terdakwa dalam kasus ini juga terungkap dari keterangan Roni Wijaya, di mana bukti-bukti di PT DCL oleh Mahfud Suroso diminta untuk dihilangkan, serta diminta untuk mencabut keterangan sebagaimana yang telah diberikan di BAP penyidikan supaya tidak mengkait-kaitkan terdakwa. Termasuk juga upaya membuat akta mundur atau backdate atas keberadaan istri terdakwa Tiah Laila di PT DCL. Terlepas dari kesalahan yang pernah dibuat oleh Muhammad Nasaruddin dan oleh karenanya yang bersangkutan dijatuhi pidana, namun yang bersangkutan cepat bangkit dari keterpurukannya dengan mengingat apa yang harus dipertanggungjawabkannya di padang mahsyar
akan kesalahan yang pernah dibuatnya. Atas kesadaran tersebut, saksi telah menjadi pihak yang bekerja sama dengan KPK dalam penyidikan dan penuntutan dalam mengungkap perkara lain yang terkait dengan proyek Hambalang dan proyek-proyek lainnya. Itulah sebabnya Muhammad Nasaruddin menempatkan dirinya sebagai justice kolaborator. Dengan demikian nampak jelas bahwa baik atas perkara yang sudah diputus, yang sedang dalam tahap upaya hukum, apalagi terhadap perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang di dalamnya keterangan terdakwa, saksi dinilai signifikan dalam analisis yuridis, tuntutan jaksa, penuntut umum, maupun dalam pertimbangan hukum atas putusan hakim, maka keterangan yang bersangkutan tidak perlu diragukan lagi kebenarannya, termasuk dalam pembuktian dalam perkara ini dengan terdakwa Anas Urbaningrum. 4. Kepentingan politik. Dalam politik, pesan kepentingan politik di tingkat elit kepada politisi di bawahnya tidak selalu dibahasakan secara terang benderang apa adanya, tetapi terkadang disampaikan dalam bahasa simbol, sehingga diperlukan orang-orang terdekat untuk membahasakan agar dapat dipahami oleh penerima pesan. Seperti halnya bahasa-bahasa terdakwa ketika menduduki jabatan sebagai anggota DPR dan ditunjuk sebagai ketua fraksi Partai Demokrat. Ternyata untuk menjelaskan maksud dari yang dikehendaki oleh terdakwa dalam upaya menghimpun dana untuk kepentingan terdakwa maupun kepentingan fraksinya harus dijelaskan oleh Muhammad Nasaruddin selaku bendahara fraksi, sebagaimana disampaikan oleh saksi Angelina Patricia Pintan Sondak terkait dengan proyek-proyek yang bersumber dari dana optimalisasi di Kementerian Pendidikan Nasional, di mana pengelolaannya yang menjadi jatah kegiatan Partai Demokrat. Penjabaran persentase fee dan jatah partai dijabarkan oleh Nasaruddin kepada Angelina Sondak sebagaimana yang dimaksudkan oleh terdakwa Anas Urbaningrum selaku ketua fraksinya. Bahwa tidak semua maksud dan kepentingan dalam dunia politik tersampaikan secara lisan, namun demikian bahasa kepentingan yang tidak tersampaikan secara lisan, secara politis terkadang memiliki makna jauh lebih penting. Mengingat bahasa kepentingan jauh lebih penting daripada bahasa lisan, maka dengan sendirinya membawa konsekuensi lain di mana pencapaian tujuan politik jauh lebih strategis daripada cara pencapaian tujuan. Itulah sebabnya dalam dunia politik dikenal dengan adanya adegium bahwa the end justifies the means. Relevan dengan perkara ini, maka terdakwa yang pernah menjadi salah satu ikon elit politik nasional sudah barang tentu jauh lebih memahami daripada kami, di mana dalam pencapaian tujuan politik terkadang mengalahkan cara pencapaian tujuan, meskipun itu dilakukan secara tidak benar. Dalam dunia politik, bahasa kepentingan tidak selalu disampaikan secara langsung. Selalu ada jarak antara, di mana semakin dekat dengan sumber pengguna kepentingan, semakin sedikit pihak yang dilibatkan, bahkan tidak jarang menjadi tunggal. Pola ini memang dimaksudkan sebagai katup pengaman dalam hal terjadi upaya penggagalan misi pencapaian tujuan politik, supaya tokoh utama tetap dapat terselamatkan baik secara politis maupun hukum. Inilah yang kemudian di dalam konteks penegakan hukum, khususnya dalam menyikapi tindak pidana korupsi politik, diidentifikasi sebagai upaya membangun missing link, yang maksudnya tidak lain sebagai upaya agar penegak hukum tidak bisa menyentuh atau menjerat elit utama aktor politik. Dengan mencermati komunikasi, simbol, tujuan, cara, dan kepentingan politik sebagaimana diuraikan di atas, maka tidak berlebihan kiranya bila di mata hukum tindak pidana korupsi politik diidentifikasi memiliki karakteristik tersendiri, antara lain sulit dibuktikan karena memang sudah dipersiapkan, sudah diperhitungkan, dan sudah disiapkan strategi penghindaran sedemikian rupa sehingga akan sulit dibuktikan. Namun demikian, dengan merangkai bahasa kepentingan politik, bahasa pesan politik, bahasa tujuan politik, dengan peristiwa-peristiwa politik yang melatar belakangi dan menyertai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum, maka akan terlihat jelas bagaimana keterjalinan peristiwa itu terjadi, dan lebih jauh sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum tentang penerimaan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara yang tidak langsung, tetapi jelas kiranya semua berpusat dan pada tujuan dan kepentingan politik terdakwa. 5. Keterikatan psikologis saksi dan terdakwa.
Dalam persidangan terungkap fakta bahwa tidak sedikit saksi yang dihadirkan di persidangan, baik yang dilakukan oleh penuntut umum atas kehendak jaksa penuntut umum sendiri maupun saksi yang walaupun tercantum dalam berkas perkara tetapi sedianya tidak dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, namun karena atas permintaan penasihat hukum maupun terdakwa, melalui majelis hakim, saksi tersebut dihadirkan di persidangan. Terlihat tidak sedikit saksi yang memiliki keterikatan psikologis dengan terdakwa sehingga validitasnya diragukan. Namun demikian dalam persidangan ini juga terungkap secara gamblang bahwa keterikatan secara psikologis antara saksi dengan terdakwa adalah diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain latar belakang historis kepartaian. Bahwa terdakwa adalah mantan Ketua Umum Partai Demokrat periode 2010-2015 yang secara politik menyatakan berhenti setelah dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK. Sebagaimana diketahui bahwa Partai Demokrat adalah merupakan partai penguasa atau the ruling partai yang berkuasa sejak tahun 2004 dan akan berakhir pada tahun 2014. Dan sebelum terdakwa Anas Urbaningrum menjadi Ketua Umum pada tahun 2010, terdakwa sudah duduk sebagai salah satu ketua DPP, yaitu ketua DPP bidang politik, yang kemudian dalam pemilihan legislatif tahun 2009 terpilih sebagai anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat. Karir politik terdakwa di bidang legislatif semakin menguat ketika ditunjuk sebagai ketua fraksi Demokrat. Kedudukan sebagai ketua DPP bidang politik, anggota DPR, yang kemudian ditunjuk sebagai ketua fraksi, yang kemudian menjadi ketua umum Partai Demokrat, sudah barang tentu semakin memberikan ruang gerak pergaulan dan komunikasi politik yang intens, baik secara internal maupun antar partai di panggung politik di Indonesia. Oleh sebab itu tidak berlebihan kiranya kalau kemudian banyak pihak mempunyai hubungan emosional secara politik, hubungan kedekatan politik, hubungan kesenasiban politik maupun hubungan kepentingan politik, sehingga kemudian dapat diidentifikasi sebagai adanya hubungan keterikatan psikologis antara saksi dengan terdakwa sehingga keterangannya menguntungkan terdakwa. Latar belakang tim sukses pemenangan. Keterikatan psikologis juga dapat ditimbulkan oleh latar belakang hubungan di mana saksi pernah menjadi tim sukses pemenangan terdakwa dalam pencalonan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Keterikatan psikologis karena latar belakang politik. Kami lanjutkan. Keterikatan psikologis juga dapat ditimbulkan oleh latar belakang hubungan di mana saksi pernah menjadi tim sukses pemenangan terdakwa dalam pencalonan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Keterikatan psikologis karena latar belakang politik kepartaian semakin dikuatkan dengan ditunjuknya para saksi sebagai tim sukses pemenangan terdakwa dalam pencalonan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat tahun 2010. Keterikatan politik kepartaian dan pelibatan dalam tim sukses pemenangan terdakwa dalam pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat ini tampaknya masih terjalin mesra sampai dengan persidangan ini berlangsung, di mana banyak saksi yang merupakan bagian dari jaringan politik terdakwa dalam upaya pemenangan pencalonan sebagai Ketua Umum. Oleh sebab itu tidak berlebihan kiranya kalau di antara mereka memiliki keberpihakan terhadap terdakwa dalam memberikan kesaksian di persidangan. Meskipun sudah menjadi asas hukum bahwa seorang yang menjadi saksi selain yang dikecualikan oleh undang-undang sebelum memberikan saksian akan disumpah terlebih dahulu agar dapat memberikan keterangan yang sebenarnya, namun demikian realitas empirik membuktikan bahwa keterangan yang disampaikan sebagian masih menunjukkan warna loyalitas seorang kader partai dengan mantan ketua umumnya. Para saksi yang memiliki keterikatan secara psikologis dengan terdakwa karena dipersatukan dengan kepartaian, antara lain Mirwan Amir sebagai anggota DPR dari Partai Demokrat yang menjadi koordinator pemenangan Anas Urbaningrum daerah Aceh, Saan Mustafa anggota DPR dari Partai Demokrat, koordinator pemenangan daerah Jawa Barat dibantu Pasa Ismaya Sukarti yang juga merupakan anggota DPR dari Partai Demokrat, Ruhut Sitompul sebagai anggota DPR dari Partai Demokrat dan tim pemenangan, Nuril Anwar, simpatisan Partai Demokrat yang menjabat sebagai staf ahli dari Muhammad Nasaruddin yang menjadi tim pemenangan terdakwa, Sudewo, anggota DPR dari Partai Demokrat yang sekarang sudah menyeberang ke partai lain, pernah
menjadi koordinator pemenangan wilayah Jawa Tengah dibantu Angelina Patricia Sondar yang juga merupakan anggota DPR dari Partai Demokrat. Umar Alsal, anggota DPR dari Partai Demokrat yang ditunjuk sebagai koordinator pemenangan wilayah Sulawesi. M. Rahmat, staf ahli Anas Urbaningrum di DPR dan sekaligus sebagai koordinator di pemenangan wilayah Sumatera Barat dan sebagainya. Keterikatan psikologis antara saksi dengan terdakwa yang dilatar belakangi oleh hubungan antara calon ketua umum dengan tim pemenangan terdakwa sudah barang tentu mempengaruhi kesaksian yang cenderung menguntungkan terdakwa. Latar belakang organisasi kemahasiswaan, bahwa nama besar terdakwa di bidang organisasi sudah dirintis semenjak di tingkat kemahasiswaan, bahkan pernah menduduki jabatan puncak sebagai ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia atau HMI. Bahkan jaringan organisasi kemahasiswaan ini masih terjalin dalam jaringan BUMN maupun dalam upaya terdakwa menjadi ketua umum Partai Demokrat. Hubungan ini sudah barang tentu dapat menjadi faktor yang secara psikologis menguntungkan terdakwa. Latar belakang pekerjaan, bahwa dalam persidangan ada saksi yang memiliki keterikatan secara psikologis karena adanya hubungan pekerjaan antara terdakwa dengan saksi, yaitu saksi Riyati. Saksi Riyati yang biasa dikenal dengan Yati adalah merupakan supir dari terdakwa. Sudah sejak tahun 2001 sampai dengan terdakwa ditahan masih bekerja di keluarga terdakwa Anas Urbaningrum. Bahkan bukan hanya menjadi sopir terdakwa, karena saksi juga tinggal di rumah terdakwa bersama dengan istrinya yang juga bekerja sebagai pembantu rumah tangga terdakwa. Kedekatan saksi dengan terdakwa semakin kuat karena kedua anak saksi juga tinggal di rumah terdakwa. Hubungan pekerjaan inilah yang menjadikan adanya keterikatan psikologis antara terdakwa dengan saksi Riyati, sehingga walaupun dalam persidangan saksi bersedia disumpah dan sumpah itu melekat pada diri saksi, ternyata ada kecenderungan bahwa keterangan yang dituliskan kurang maksimal karena cenderung berpihak kepada terdakwa. Dengan demikian kami jaksa penuntut umum berpendapat bahwa latar belakang historis dari kepartaian, latar belakang sukses kemenangan dan latar belakang organisasi kemahasiswaan serta latar belakang hubungan pekerjaan yang dipersatukan antara terdakwa dengan sebagian saksi inilah yang kemudian dalam dunia hukum dikenal sebagai sebuah keterikatan psikologis